Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Putra Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah memasuki minggu kedua Prapaskah. Seperti apa yang tadi kita dengar bersama, kita mendengarkan bagaimana Yesus berubah rupa di gunung yang tinggi yang sering kali diartikan sebagai Gunung Tabor. Nah, saya akan mulai merenungkan seperti ini. Yesus datang ke dunia mempunyai misi, mempunyai tujuan, yakni menyelamatkan manusia dan membawa manusia kembali ke pangkuan Bapa atau selamat, keselamatan yang bersifat abadi. Itu tujuan Yesus datang ke dunia. Lalu kita menjadi orang beriman, menjadi orang beragama. Pertanyaan pendahuluan adalah, apa tujuan kita sebenarnya? Apakah kita mempunyai tujuan sendiri, atau kita menyesuaikan dengan tujuan Yesus karena kita mau mengikuti Yesus? Anda boleh menjawab dalam diri Anda sendiri. Sebenarnya apa tujuan saya menjadi orang Kristen? Tujuan saya mau mengikuti Kristus. Mengapa pertanyaan ini penting? Karena jangan sampai kita salah dalam memilih. Kalau tujuan Yesus itu adalah keselamatan, berarti bukan pertama-tama dunia,
tetapi keselamatan yang bersifat abadi atau kekal. Maka dari itu, kalau pertama-tama adalah keselamatan yang bersifat kekal, seandainya saya mempunyai tujuan yang bersifat hanya di dunia ini sudah tidak tepat. Coba bayangkan, saya mau menjadi Katolik supaya saya bisa sekolah di sekolah Katolik, supaya saya bisa berobat di rumah sakit Katolik, supaya saya bisa diterima pekerjaan di kantor-kantor tempat orang Katolik. Lihat, tujuannya sebatas apa yang diinginkan di dunia ini. Lalu akibatnya, seandainya saya tidak bisa masuk ke sana semua, saya jengkel, kemudian saya nggak jadi masuk Katolik, atau setelah masuk Katolik saya murtad, kan begitu ya, karena tujuan saya tidak tercapai. Lalu kalau tadi saya mengatakan bahwa tujuan Yesus ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang sudah karena dosa tidak mungkin selamat dan sekarang dimungkinkan oleh Yesus, itulah yang menjadi tujuannya. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, mengikuti apa yang menjadi tujuan Yesus tidak mudah. Nah, sekarang kita melihat dari apa yang tadi kita dengarkan dalam bacaan yang pertama. Ingatlah bahwa Adam dan Hawa itu berdosa karena tidak taat kepada Allah. Yang semula hidup damai bersama dengan Allah di Taman Eden, di sorga, tetapi kemudian karena dosa, kalau kita membaca dalam bab 3 dalam kitab Kejadian, manusia diturunkan ke dalam dunia. Lalu apa yang terjadi di dunia? Manusia dengan suka dukanya, dan mungkin lebih banyak dukanya, harus hidup seperti itu tanpa harapan naik kembali ke surga. Apakah kemudian Allah hanya sekedar membuang manusia yang berdosa? Tidak. Justru Allah itu mau menyelamatkan manusia dengan cara mengutus para nabi, sampai kemudian anaknya sendiri, Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan cara itu manusia dimungkinkan untuk kembali selamat. Itulah sebabnya mengapa tujuan Yesus datang ke dunia, untuk menyelamatkan manusia. Nah, sehingga saudara terkasih, kalau kita beragama, kalau kita beriman Kristiani, pertama-tama meyakinkan diri sendiri bahwa tujuanku kini adalah keselamatan kekal, bukan keselamatan duniawi. Kalau hanya duniawi, praktis nanti saya akan frustrasi, karena bisa jadi dengan segala kekhawatiran dan segala kesulitannya saya tidak bisa mencapai itu. Nah, lalu bagaimana? Tadi kita mendengar dalam warta Injil khususnya bagaimana 3 murid yang mengikuti Yesus ke atas Gunung Tabor, dan dia mengalami kemuliaan Allah. Mereka bertiga bertemu dengan 3 tokoh, Musa, Elia, dan terutama Yesus sendiri. Di dalam kemuliaan itu menunjukkan kepada mereka alangkah bahagianya. Mereka bersuka cita. Pertanyaannya adalah, mengapa pada saat itu Yesus berubah rupa, pada saat itu menunjukkan kemuliaannya? Saudara-saudari yang terkasih, mengikuti Yesus bukan perkara yang mudah. Menjadi murid-murid Yesus itu bukan sesuatu yang gampang. Kita ingat akan apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Kalau orang sungguh mau menjadi muridnya, dia harus menyangkal diri, memanggul salib,
dan mengikuti Dia. Dan kita tahu bahwa itu bukan sesuatu yang gampang. Kalau kita harus mengutamakan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah hal ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu? Tidakkah sekarang kita seringkali memilih dan terus memilih mana yang harus saya lakukan? Tidakkah kita harus jujur, yang lebih saya pilih mana yang saya butuhkan saat ini? Yang pertama. Lalu yang kedua, kalau saya harus memanggul salib, yang dimaksudkan adalah penderitaan. Siapa yang ingin memanggul penderitaan atau pertama-tama menerima penderitaan? Tidakkah semua orang ingin menghindari dari penderitaan itu? Tetapi justru dua hal itu menjadi syarat mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus yang sejati. Lalu dikatakan mengikuti Dia. Mengikuti Dia tidak hanya soal berjalan di belakang Dia, tetapi ingat tujuan Yesus apa, dan saya harus mengikuti tujuannya apa. Nah, kalau tujuannya keselamatan, saya harus mulai menyingkirkan tujuan-tujuan duniawi saya. Saya lebih memikirkan keselamatan saya. Maka dalam perjalanan hidup kita, dalam kehidupan sehari-hari, saya harus memang mempertimbangkan selalu apa yang harus saya buat, apa yang harus saya lakukan. Apakah hanya menuruti kehendakku atau selalu terus mencari dan menemukan serta melakukan kehendak Tuhan? Sekali lagi, itu bukan sesuatu yang gampang. Nah, maka dari itu saudara terkasih, karena begitu sulitnya, begitu payahnya mengikuti Yesus, pengalaman dari murid-murid Yesus tadi di atas Gunung Tabor yang akan mendirikan 3 kemah menunjukkan kepada kita sebenarnya para murid itu ingin tetap ada di Gunung Tabor. Selesai. Hidup bersukacita bahagia bersama Yesus yang mulia itu. Tapi ternyata tidak demikian. Mereka harus turun gunung. Dan turun gunung berarti apa? Berarti akan bertemu dengan hal-hal yang menyusahkan, yang membuat menderita. Maka dari itu tadi kita mendengar, apalagi ketika ada suara dari dalam awan, inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Lihat situasinya, mencekam. Yang tadinya bersukacita, bergembira, tiba-tiba tidak ada seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Kembali. Nah, lalu ketika mereka turun gunung, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebab Anak Manusia akan bangkit dari antara orang mati. Saudara saya yang terkasih, beberapa minggu yang lalu kita dihadapkan pada pengakuan akan Yesus. Yesus yang adalah Mesias, Yesus yang adalah Sang Penyelamat. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan Mesias di sana bukan Mesias seperti pahlawan-pahlawan duniawi, tetapi Mesias dalam arti sangat rohani, yang membebaskan manusia dari dosa manusia, akhirnya dia bisa diselamatkan. Persoalannya adalah kalau Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati, karena perjalanan Anak Manusia Mesias itu belum selesai. Sekali lagi, Tabor bukan akhir perjalanan Yesus. Gunung Tabor merupakan antisipasi dari Gunung Sinai. Gunung Sinai di mana hukum Taurat itu kemudian diturunkan membantu orang untuk bisa selamat, dan akhirnya ke Gunung Kalvari di mana Yesus akan disalibkan.
artinya penderitaan. Nah, kalau penderitaan itu akan terjadi, dan kita tahu juga apa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus tidak berhenti pada salib, tetapi akan sampai pada kebangkitan dan kemuliaan. Tetapi salib jangan ditinggal. Nah, saudara saya terkasih, kita sebagai pengikut-pengikut Yesus seringkali lupa atau melupakan. Ada perbincangan kecil, mengapa salib orang Katolik itu ada korpusnya, sedangkan salib saudara-saudara kita yang lain tidak ada. Mungkin ini sebagai anekdot. Lalu ada yang menjelaskan, orang-orang Katolik itu membuat salib pada waktu Jumat Agung, sedangkan saudara-saudara kita yang lain itu membuat pada waktu Hari Raya Paskah. Anda renungkan, apakah itu salah, apakah itu benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tergantung melihat dari mana. Tetapi bagi kita orang-orang Katolik, melihat korpus Yesus menunjukkan bahwa menjadi murid Kristus itu bukan soal hura-hura, bukan soal gembira ria, bukan soal sukacita, tetapi bagaimana menghayati penderitaan supaya sampai pada kemuliaan. Inilah saudara terkasih, mengapa kemudian kalau kita pada masa Prapaskah ini kita berpuasa dan berpantang untuk ingat kembali sebenarnya jalan setahun yang kita jalani ini apakah sudah benar sesuai dengan kehendak Allah atau belum. Ingat pesan tadi, inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Apakah selama ini saya sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan? Apakah saya hanya sekedar mendengar atau sungguh-sungguh menanamkan hal itu dalam hati, kemudian mulai mencoba mengikuti apa yang diinginkan Tuhan lewat firman-firman yang kita baca, yang kita dengar? Saudara saya yang terkasih, kita sudah masuk dalam minggu yang kedua. Tentu saja kesadaran kita untuk bagaimana kita melakukan tobat benar-benar bukan sebatas kita puasa dan berpantang, tetapi bagaimana halnya yang bersifat rohani dalam tindakan-tindakan kita menunjukkan bahwa kita benar-benar menjadi orang yang bertobat. Kalau orang bertobat hanya berpuasa dan berpantang, itu hanya soal teknis. Tetapi kalau orang berpuasa dan berpantang dituntut untuk melakukan tindakan-tindakan kasih terhadap sesamanya, ini perlu perjuangan. Dan ini yang seringkali kita lupakan. Maka dari itu saudara terkasih, sadar atau tidak sadar, seringkali saya katakan kita hanya melihat, wah saya hari ini nggak puasa, hari ini saya tidak berpantang, hanya sebatas itu. Tetapi kita kurang melakukan hal-hal yang bersifat bagaimana kasih itu harus diwujudkan. Inilah perlunya pertobatan. Pertobatan di mana kita tidak hanya sekedar puasa dan pantang secara teknis, tetapi benar-benar kita harus melihat orang lain. Begitu juga kalau kita merenungkan mengapa para murid harus turun gunung, tidak hanya di Gunung Tabor, tetapi turun gunung dan melihat penderitaan-penderitaan, harus berbuat sesuatu. Itu juga yang diharapkan bagi kita semua. Maka dari itu saudara terkasih, kita janganlah takut. Kita harus benar-benar tegar dalam kehidupan ini sebagai pengikut-pengikut Yesus. Maka seperti yang tadi kita dengar dalam warta surat Paulus kepada jemaat di Roma, bacaan yang kedua, dikatakan, saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya demi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak menganugerahkan segalanya bersama anaknya itu kepada kita? Saudara terkasih, itu semua menunjukkan bahwa kalau kita berusaha,
Kalau kita dalam tanda petik berperang melawan hal-hal yang tidak dikehendaki Allah, pastilah Allah akan membela kita. Justru dalam kesatuan kita dengan Allah, rahmat Allah itu akan mengalir dalam diri kita, dan kita tentu saja akan diteguhkan olehnya. Mudah-mudahan saudara terkasih, memasuki masa Praskah, masa Prapaskah yang kedua ini, kita benar-benar semakin mengimani Yesus untuk tetap percaya kepada Dia, karena Dia akan menguatkan kita, meneguhkan kita, dan membimbing kita pada pertobatan yang sejati. Amin.